Shalom, selamat pagi God Lovers. Senang kita mau memuji Tuhan, membawa hati kita, pujian kita untuk menyenangkan hati Dia. Kita percaya sepanjang hari ini kemuliaan Tuhan terus turun atas kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mau bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Yesus. Ini hati kami Bapa, kami rindu kasih-Mu, Kau nyatakan di dalamku Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ini kami Tuhan, ini kami, jamah kami Yesus, pakai kami Bapa, jadi alat-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom God Lovers, senang bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini kita akan berbicara tentang doa yang dikenan Tuhan. Seperti kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang langsung sendiri mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Namun saudara, sebelum masuk ke doa Bapa kami, ada 3 arahan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu arahan supaya bagaimana sih cara kita berdoa yang benar. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah arahan dari Tuhan Yesus sebelum masuk ke doa Bapa kami. Ayat ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat oleh orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi arahan yang pertama ini, saudara, menyebutkan kepada kita supaya ketika kita berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu artinya begini, pinter ngomong saudara, pinter nasihatin orang, ya, tetapi ternyata dia nggak melakukan. Dan saudaraku, berdoa itu juga saudara, di situ disebutkan jangan kelihatan orang gitu, berdiri di dalam rumah-rumah ibadat ya. Maksudnya tuh bukannya nggak boleh berdiri ya, kita pun kadang-kadang kan ada juga di dalam gereja itu kita berdoa sambil berdiri. Tapi maksudnya adalah menurut saya dalam 3 arahan itu Tuhan ingin supaya ketika kita berdoa kita fokus kepada Tuhan. Ya, karena ketika kita berdoa, kita panggil nama Tuhan, Tuhan pasti hadir sesuai dengan firman-Nya. Engkau panggil namaku, aku hadir. Maka saudara, sikap kita harus fokus dan hormat kepada Tuhan. Jadi ketika berdoa bukan supaya dipuji orang, doanya bagus gitu. Atau tadi disebutkan nggak mungkin sih kalau zaman sekarang ya saudara ya, berdoa di tikungan-tikungan jalan raya. Nanti ditangkap sama Satpol PP saudara ya kan. Ya, tetapi maksudnya adalah intinya adalah jangan ketika berdoa itu bagus-bagus gitu panjang lebar supaya dipuji oleh orang, tidak saudara. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan pada saat kita berdoa itu saudara, disesuaikan. Kita teringat kepada ketika Petrus akan tenggelam, toh dia nggak doa Bapa kami. Kalau dia doa Bapa kami, begitu amin dia udah nyampe dasar laut tuh saudara ya. Makanya Petrus hanya berteriak apa? Tuhan tolong, dan Tuhan langsung tolong. Kira-kira demikian saudara. Dan yang paling dilarang doa yang panjang lebar itu adalah doa ketika makan bersama. Jangan saudara kan. Karena kalau kita berdoanya panjang lebar, orang yang tadi udah lapar udah jadi nggak lapar lagi ya. Jadi saudaraku, itu arahan yang pertama dari Tuhan Yesus. Arahan yang kedua di situ disebutkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini juga maksudnya bukan berarti sesuatu syarat ya saudara. Maksudnya bukan ketika saudara berdoa harus masuk ke dalam kamar, tutup pintu gitu kan. Enggak saudara ya. Nanti kalau kamu udah masuk kamar tapi pintu nggak ditutup, doanya kita nggak didengar oleh Tuhan. Enggak juga saudara. Maksudnya adalah masuklah ke dalam kamar hatimu dan tutuplah pintu pikiranmu. Ya, artinya di sini juga maksudnya adalah kesimpulannya ketika berdoa harus fokus. Karena ketika kita berdoa, kita panggil nama Tuhan, Tuhan pasti hadir. Amin saudara. Lalu arahan yang ketiga tertulis dalam ayat yang ke-7 yang berbunyi begini. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
Artinya ketika kita berdoa tuh jangan bertele-tele diulang-ulang gitu saudara ya. Diceritain sejarahnya gitu, nggak perlu. Tuhan kan tahu kan bulan lalu suami saya di PHK. Jadi saya sekarang ini bekerja untuk membantu suami dapat income yaitu dari masakan. Tapi Tuhan tahu kan saya rugi melulu karena bahan-bahan makanan yang ada di pasar naik semua. Lalu kalau saya naikin nggak laku, tapi kalau nggak saya naikin harganya, saya pasti rugi. Wah, terus ngomongnya tuh bertele-tele artinya. Tuhan gak ingin kita tuh seperti itu. Yakin dan percaya kita mengenal Allah kita, bahwa tanpa bicara pun sebetulnya Tuhan juga sudah tahu. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Bahasa air mata. Ya, gak usah ngomong, kita nangis saja. Tuhan sudah tahu apa yang diperlukan oleh kita. Maka hari ini saudara, sebetulnya intinya kuncinya adalah di ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Janganlah saudara-saudara dan saya seperti orang itu, doanya bertele-tele, diulang-ulang gitu, seolah-olah Tuhan gak ngerti. Tuhan mengerti saudara, isi hati saudara. Penting banget ini ayat ini, karena firman Tuhan yang dalam ayat 8 ini berbicara begini. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Bapa kita yang di sorga itu sudah tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan bahkan sebelum kita minta. Bahkan kadang-kadang ada yang kita lupa minta pun ketika Tuhan lihat kita perlu, membutuhkan, kan Tuhan kasih. Kita gak berdoa, tapi ketika Tuhan lihat kita butuh, Tuhan kasih. Contoh yang paling gampang aja, saudara-saudara dan saya ketika kita pergi kemana-mana, sampai ke tempat tujuan dengan selamat, berdoa, mengucap syukur, terima kasih. Kenapa saudaraku? Karena tadi meskipun kita lupa doa, tapi bukankah perjalanan saudara disertai oleh Tuhan? Saya ini hampir setiap hari saudaraku dalam bekerja, kemana-mana saya setir sendiri loh saudara. Makanya begitu nyampe ke tempat tujuan saya pasti nomor 1 berdoa, mengucap syukur dulu. Kenapa? Karena saya nggak bisa pelan kalau nyetir saudara kan, penuh dengan bahaya saudara. Intinya sekali lagi saudara-saudara dan saya mengenal Tuhan kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan kita itu Bapak kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Amin saudara. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan pada saat ini benar-benar bisa menjadi berkat untuk saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami sudah belajar bagaimana Tuhan memberikan arahan-arahan kepada kami. Ketika kami berdoa, kami harus fokus kepada Tuhan. Bahkan ketika kami berdoa, sikap kami juga harus hormat. Karena yang hadir adalah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta ini, itulah yang hadir. Maka harus penuh dengan hormat, yakin, percaya, apapun yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan sudah mencatat, dan Tuhan langsung membuat rancangan untuk menjawab. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, famili, kerabat, tetangga. Setiap kali ada kesempatan, saudara bisa membagikannya supaya saudara pun bisa menjadi berkat. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.